Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Afriza, berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NIM 23050760008. Pada video mata kuliah apresiasi puisi, saya akan membahas tentang satu materi, yaitu hubungan intertekstual. Nah, jadi apa sih itu hubungan intertekstual? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, saya akan membahas beberapa subbab. Jadi yang subbab pertama kita akan bahas pengertiannya, lalu ada ciri-cirinya, lalu contoh hubungan intertekstual itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Nah, jadi menurut seorang ahli sastra yang bernama Djoko Pradopo, beliau ini memandang sebuah hubungan intertekstual itu sebagai fenomena penting. Kenapa? Karena menurut beliau intertekstualitas ini adalah hubungan kata-kata yang antara satu teks dengan teks lainnya, ataupun di mana sebuah karya sastra dapat membuat unsur-unsur dari karya lain. Dari menurut beliau, fenomena yang penting dalam karya sastra, yang dimana karya sastra yang dimaksud yaitu hubungan intertekstual, itu adalah merupakan hubungan antara satu teks dengan teks lain. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam teks satu dengan lainnya itu terhubung seperti itu, baik dalam bentuk kutipan ataupun pengaruh gaya. Nah, menurut Djoko Pradopo juga, hubungan intertekstual ini tidak hanya sebatas pada pengaruh langsung dari satu teks terhadap teks lainnya, tapi juga mencakup bagaimana pembaca menginterpretasikan teks tersebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang teks-teks lain. Nah, jadi dengan itu, intertekstualitas ini dapat memperkaya makna dari suatu karya sastra, karena membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas berdasarkan konteks hubungan antara teks yang diidentifikasikan oleh pembaca itu sendiri. Jadi menurut Djoko Pradopo itu singkatnya, hubungan antara teks satu dengan teks lainnya itu bisa meluaskan atau melebarkan antara interpretasi dari suatu karya sastra seperti itu. Nah, jadi apa sih hubungan intertekstual itu? Nah, jadi menurut Rahmat Djoko Pradopo tadi, hubungan intertekstual itu dalam puisi adalah analisis yang melibat hubungkan antara satu teks puisi dengan teks lainnya. Nah, itu tuh termasuk hubungan unsur-unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dalam sajak. Nah, jadi untuk penjelasan lebih detail tuh ada dalam hubungan antar teks sajak. Nah, yang pertama, hubungan antar teks sajak. Pradopo menjelaskan bahwa intertekstualitas itu dalam puisi melibatkan hubungan antar teks. Contohnya, judul puisi ini dapat memberikan gambaran tentang tempat dan kejadian yang dijelaskan dalam puisi. Lalu yang kedua, ada analisis semiotik dan struktural. Nah, sempat saya bahas kemarin di dalam video kemarin. Jadi analisis semiotik dan struktural itu adalah bagian penting dalam pengajian puisi intertekstual, karena bisa menggunakan analisis semiotik untuk memahami simbol-simbol dan makna yang terkandung di dalam puisi. Lalu yang kedua ada penggunaan majas dan metafora. Jadi di sini juga menekankan kepada penggunaan majas dan metafora dalam puisi. Misalnya dalam puisi Pasar Malam Sriwedari Solo. Nah, seperti itu. Ada di dalam baris keempat. Mungkin teman-teman bisa melihatnya sendiri di Google. Lalu ada pola-pola makna yang sistematis. Nah, ini memaksudkan varian-varian di dalam puisi itu yang merupakan satu kesatuan antara matriks dan model yang saling terhubung satu sama lain, sehingga menjadi makna yang sistematis dan jelas. Nah, itu merupakan pengertian dari hubungan intertekstual. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari hubungan intertekstual puisi. Jadi hubungan intertekstual dalam puisi itu merujuk pada suatu puisi yang menghubungkan dirinya dengan teks lain, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama ada referensi atau kutipan-kutipan, seperti kiasan, seperti itu. Lalu ada parodi atau imitasi, lalu ada adaptasi tema atau motif, lalu ada intertekstualitas kultural, lalu ada dialog dan atau kontradiksi seperti itu. Nah, jadi tidak hanya itu aja ciri-cirinya. Menurut Djoko Pradopo lagi, intertekstual puisi itu ada ciri khasnya sebagai tanda, lalu tidak boleh dilupakan hubungannya dengan sejarah, baik zamannya maupun dengan sajak-sajak sebelumnya. Lalu puisi dan yang ditulis tidak dalam situasi kekosongan budaya ataupun dalam tanda kutip sastra. Nah, sajak ditulis dalam pertentangannya dengan sajak-sajak zaman sebelumnya. Lalu terakhir yaitu sajak sering meneruskan ciri-ciri sajak zaman sebelumnya sebelum
maupun menentangnya. Nah, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari hubungan intertekstual. Lalu kita lanjut ke contoh hubungan intertekstual ini. Nah, kita ambil contoh dari hubungan intertekstual antara puisi Padamu Jua dengan doa menurut dari Djoko Pradopo. Nah, beliau menganalisis hubungan ini, yaitu hubungan intertekstual antara puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah dan doa karya Hairil Anwar. Terdapat persamaan dan pertalian dalam gagasan dan ungkapan keduanya. Jadi akan saya bahas poinnya satu persatu. Jadi Padamu Jua ini menggambarkan si aku yang kecewa tetapi akhirnya kembali kepada Tuhan karena kesetiaannya. Sedangkan doa ini mengekspresikan si aku yang terasing tetapi akhirnya datang kepada Tuhan karena merasa bahwa tidak ada tempat lain untuk mengadu. Nah, di sini merupakan kedua puisi ini sudah memiliki dua ikatan yang sama ya, yang pada akhir yang konteksnya itu kembali ke tempat yang sama, itu Tuhan. Lalu kedua, puisi ini menggunakan metafora lilin untuk menggambarkan Tuhan, dengan Hairil Anwar mengadaptasi metafora dari Amir Hamzah. Nah, lalu si aku dalam Padamu Jua dan doa ini mengalami kesulitan dalam memahami Tuhan, tetapi akhirnya menemukan ketenangan di dalam dengannya. Itu bisa dilihat dalam puisi doa dan juga Padamu Jua. Nah, meskipun memiliki ide yang mirip, ekspresi dan penanganan temanya berbeda karena mencerminkan tanggapan pribadi terhadap Tuhan. Walaupun memiliki ide yang mirip, tetapi di dalam penulisan itu juga mencerminkan tanggapan pribadi terhadap Tuhan ataupun perspektif penilaian dan apa yang dirasakannya kepada Tuhan, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari hubungan intertekstual dalam puisi Padamu Jua dan juga doa menurut Djoko Pradopo. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.